Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.M. Irwanto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya, yaitu ujian tengah semester studio perancangan arsitektur 6 dengan tema rekreasi fasilitas olahraga. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu data site recreation sports facilities project. Data site lokasi site berada di Jalan Wates, Gemarang, Bela Catur, Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta. Regulasi Perda 012 tahun 2012 tentang rencana tata wilayah Kabupaten Sleman. Luas site 8.000 sampai 12.000, KDB 60%, KDH 20%, GSB 10 meter. Akses publik yang bisa dilewati di sini yaitu bisa melalui jalur udara, yaitu di Bandara Adi Sucipto, bis yaitu Trans Jogja, dan kereta api. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu wilayah mikro. Itu ada beberapa poin, yaitu kondisi jalan utama menuju site berukuran kurang lebih 7 meter sampai 8 meter. Kondisi jalan sangat bagus, yaitu berupa aspal dan 2 arah. Drainase berada tepat di bangunan bagian depan site yang sangat memiliki lebar sekitar 1 meter dan sudah memiliki talut atau dinding pembatas. Sanitasi di sekitar site telah tersedia saluran PDAM tepat di pinggir jalan masuk site. Bangunan di sekitar site mayoritas bangunan sederhana dan sudah memiliki penataan yang baik. Listrik, untuk instalasi listrik pada kawasan telah tersedia dengan satu trafo PLN di bagian selatan site. Sekitar site didominasi oleh lahan dan sawah warga. Vegetasi, untuk vegetasi pada sekitar site tidak terlalu rimbun dikarenakan hanya berada di bagian timur site. Selanjutnya kita masuk ke poin berikut, yaitu analisa site. Aksesibilitas, akses masuk pada site harus hati-hati dikarenakan banyak aktivitas lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Kebisingan di sekitar site ada 2 jenis kebisingan, yaitu kebisingan sedang dan kebisingan ringan. Orientasi cuaca, dikarenakan di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. View, pada bagian utara, barat, dan selatan site terdapat sawah dan tidak terdapat bangunan tinggi pada sekeliling site, menjadikan view positif di segala arah. Poin selanjutnya kita masuk ke wilayah mikro. Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan menjadi potensi yang baik untuk membangun sebuah sarana untuk olahraga. Dan Yogyakarta memiliki beberapa tempat wisata, yaitu seperti Candi Borobudur, Malioboro, Taman Sari, Keraton Jogja, dan Parangtritis. Poin selanjutnya kita masuk ke wilayah Mejo. Lokasi site yang terletak di daerah yang cukup strategis, di mana banyak terdapat bangunan komersial yang membuat potensi pada site menjadi sangat baik, misalnya seperti pendidikan, penginapan, dan pusat perbelanjaan. Dan kita akan masuk ke poin berikut, yaitu proposal design. Yogyakarta berkedudukan sebagai ibu kota provinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat 2 yang berstatus kota, di samping 4 daerah tingkat 2 lainnya yang berstatus kabupaten, seperti sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Bantul dan Sleman,
sebelah selatan Kabupaten Bantul, sebelah barat Kabupaten Bantul dan Sleman. Isu pendidikan. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan diakui oleh seluruh warga negara Indonesia maupun lokal. Pariwisata. Kota Yogyakarta memiliki wisata paling menarik di Indonesia dan banyak dikunjungi oleh kalangan turis luar negeri maupun mancanegara. Sejarah. Salah satu kota Indonesia yang paling banyak dikunjungi adalah Yogyakarta. Selain Bali yang memiliki pantai eksotis, Yogyakarta pun menjadi pilihan untuk dikunjungi karena memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Main idea, yaitu saya mengambil 2 poin, yaitu ikonik dan fleksibel. Dikarenakan pada perencanaan ini berfokus pada bangunan fasilitas olahraga, desain pada bangunan harus memiliki estetika tersendiri agar dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Terus fleksibel, bertambah pesatnya dan canggihnya teknologi membuat di kalangan pekerja, mahasiswa atau siapapun dapat menemukan ide-idenya dan dipamerkan dalam sosial media. Maka dari itu generasi milenial sangat dibutuhkan fasilitas olahraga yang nyaman digunakan untuk berolahraga. Target mahasiswa. Dikarenakan pada sekitar saya terdapat banyak bangunan yang tinggi dan fungsi sebagai tempat pendidikan dan permukiman masyarakat, pada perancangan fasilitas olahraga ini lebih didominan ditunjukkan kepada di kalangan mahasiswa dan masyarakat di sekitar saya. Pendekatan desain mengutamakan guna fasilitas olahraga dengan maksimal nilai jual atau sewa. Pendekatan lebih mendasarkan pada keadaan lapangan. Selanjutnya poin berikut, secondary building, yaitu permukiman masyarakat, fasilitas olahraga, usulan desain. Bangunan didesain untuk merespons site, bertujuan agar di setiap sisi bangunan mendapat view dan angin yang masuk ke dalam bangunan tidak saling menutupi sisi bangunan, yang agar mendapat cahaya matahari yang maksimal dan ke dalam bangunan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin berikut, yaitu tagline. Di sini saya mengambil tema tagline-nya yaitu kesehatan. Tujuan perancangan, strategi perancangan. Di sini memiliki beberapa poin seperti amenity, feasibility dan aksesibilitas. Amenity memiliki poin menyediakan tempat, sarana dan prasarana sebagai pengunjung yang menikmati fasilitas olahraga agar saling berinteraksi. Feasibility memberikan ruang sekitar area bersama agar saling produktif dan menggunakan pembatas yang bisa dipindah-pindah untuk menciptakan ruang yang fleksibel. Aksesibilitas memanfaatkan site untuk membuat sirkulasi kendaraan berputar untuk mengurangi macet. Konsep kesehatan. Tujuan dibangunnya fasilitas olahraga ini agar manusia memiliki kesadaran dengan pola hidup yang sehat dan sedia fasilitas olahraga yang memiliki pendekatan sosial sesama manusia. Selanjutnya kita memasuki poin berikut, yaitu traffic connectivity. Pada garis merah ini menunjukkan kota Jogja. Warna merah merupakan jalur menuju kota Jogja. Dengan keadaan jalur ini ramai dilintasi oleh mobil, motor dan bus-bus besar dengan kecepatan 40 km. Sedangkan yang warna kuning ini jalur keluar kota Yogyakarta, sangatlah ramai dilewati oleh motor, mobil maupun bus-bus besar dengan kecepatan rata-rata 60 km. Terus yang warna hitam ini akses ke permukiman warga. Masyarakat sekitar saat kondisi jalan sudah
tergolong cukup baik dan akses yang mudah untuk masuk ke dalam kampung. Jalur ini juga bisa menembus ke arah site melewati permukiman warga sekitar. Selanjutnya kita masuk ke poin berikut, yaitu isu problem solvers. Isu kota pendidikan. Yogyakarta adalah salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga kota ini sangat strategis untuk dibangun fasilitas olahraga. Terus komunitas, banyaknya kaum anak-anak muda, orang tua anak-anak membangun komunitas, sehingga perlu wadah untuk menampung dan mendukung kegiatan positif untuk kemajuan daerah. Budaya. Terus poin berikutnya budaya. Sekarang adalah olahraga lagi trennya di kalangan anak-anak muda, orang tua, anak-anak untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya, maka perlu disediakan fasilitas olahraga yang mendukung. Edukasi. Poin berikutnya edukasi. Keberadaan fasilitas olahraga ini sangatlah membantu masyarakat Jogja ataupun berada di sekitar site melakukan pola hidup sehat dan berolahraga. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu site plan. Bisa dilihat di dalam gambar, inilah bentuk site plan-nya dan ini adalah situasinya. Dan poin ketiga ini adalah block plan. Keterangannya di sini yaitu in area pintu masuk site, yang di sebelah sininya out untuk tempat keluar di daerah site. Yang nomor 1 ini pada block plan ini parkir bus, yang poin kedua parkir mobil, yang ketiga parkir motor, yang keempat area jogging track, yang kelima dena pengelola, area pengelola dan lain-lain, yang keenam lapangan bola basket, yang ketujuh area gedung olahraga serbaguna, yang ke-8 lapangan badminton, yang ke-9 lapangan skateboard, yang ke-10 lapangan voli, yang ke-11 kolam renang outdoor. Selanjutnya kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu transformasi desain. Background. Di sini background kota Yogyakarta, destinasi wisata, target masyarakat lokal mancanegara, terus studi kebutuhan ruang, orientasi, penempatan massa, eksplorasi bentuk, artikulasi desain. Identity of place menjadi terapan dalam perancangan bentuk awal gubahan, yang mana akan ditemukan bentuk dan identitas pada bangunan. Pada bentukan yang menonjol pada bagian bangunan, coba difungsikan antara fisik bangunan, ambiensi dan activity, yang mana ketiga tersebut menjadi landasan acuan dalam perancangan fasilitas olahraga yang ada di kota Jogja. Selanjutnya kita masuk ke poin berikut. Oke, selanjutnya kita akan masuk di poin berikutnya, yaitu implementasi desain, yaitu studi kebutuhan ruang, penataan massa pada bentuk dimulai dan penataan massa pada tapak dimulai dari studi kebutuhan luas, studi hubungan antara ruang serta studi aktivitas. Orientasi, bentukan menonjol pada area kawasan yang nantinya akan mudah diekspor dari sudut manapun. Penempatan massa, konfigurasi antara bentukan identitas dan program ruang yang profesional. Selanjutnya, pengelolaan bentuk massa disesuaikan fungsi zona dan hierarki ruang yang dibutuhkan fasilitas olahraga. Eksplorasi bentuk, transformasi bentuk dapat bentuk fisik identitas yang di sekitar saya yang terletak di kota Jogja. Artikulasi desain, pengolahan artikulasi elemen arsitektural disesuaikan dengan topologi bangunan fasilitas olahraga dengan pengambilan bentuk utama di Jogja ditarik
radius mikro. Selanjutnya kita akan masuk ke poin berikut, yaitu volumetric studies. Seperti inilah yang bentuk volumetric studinya, bisa dilihat dalam gambar. Dan mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.